apa yang dilakukan hari ini oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak WH dan Pak Andika, ya harus ada kejelasan visi. Mungkin hari ini oleh mereka dan pemimpin yang baik itu kan meninggalkan legacy. Kalau kita ada kesempatan, tapi kita nggak siap, berhasil nggak? Kira-kira ya kebanyakan peluang nggak berhasilnya lebih banyak. Tapi kalau kita sudah bersiap, tidak ada kesempatan. Yang penting kita sudah bersiap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk narasumber kita. Kebetulan Bapak Dr. Haris Hijrah Wicaksana SOS MSc telah berkenan hadir dan tentunya dalam hal ini kita akan berbincang-bincang mengenai berbagai persoalan Pak Dr. Haris. Namun rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai acara diskusi kita ataupun bincang-bincang kita pada pagi hari ini, izinkan saya Imron Wasi untuk memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Dr. Haris, salah satu analis kebijakan dan politik Indonesia. Dan selain itu juga rekan-rekan perlu diketahui bahwa hari ini tentunya kami juga sudah mematuhi protokol kesehatan, sudah memakai hand sanitizer, kemudian ruangan ini juga sudah disterilisasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita, pemantik diskusi kita pada hari ini. Karena ini juga nuansa yang sangat berbeda, rekan-rekan sekalian, di ruangan yang tentunya sangat sejuk sekali. Langsung kita sapa saja. Di samping saya sudah ada Pak Dr. Haris. Selamat pagi Pak Dr. Selamat pagi Imron. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, harus baik Pak Dr. Sehat, alhamdulillah. Dan ini suatu kebahagiaan juga Pak Dr. bagi kita ya, terutama dan tentunya bagi rekan-rekan sekalian. Dengan nuansa yang berbeda, hari ini podcast ataupun bincang-bincang Haris dilakukan dengan situasi yang yang cukup elegan, lebih fresh ya, lebih fresh gitu ya. lebih lebih enak gitu ya. Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini tentunya kami akan memperbincangkan ataupun akan mendiskusikan perihal HUT Provinsi Banten yang ke-21 ya Pak Dr. Haris. Iya. Betul. 21 betul. Itu usia yang sangat muda sekali mungkin ya, atau mungkin masih dalam kategori remaja atau sudah beranjak ke dewasa begitu Pak Dokter ya? Ya, kalau mencapai dewasa berarti kan ada remaja, sebelum dewasa ada fase tuh. Ada fase, betul. Alay. Atau mungkin dalam jadi remaja, alay, baru dewasa. Gitu. Baik rekan, sebelum kita kalau kita ngelihat pada ini ya, rentetan usia ya, bayi, kemudian jadi balita, anak-anak, naik remaja, alay, dewasa baru. Nah, yang menjadi pertanyaan publik mungkin Banten ini berada dalam kategori yang mana tadi Pak Dokter? Ya kalau dikategorikan ya sebelum dewasa ya memang wajar kalau jadi alay dulu nggak apa-apa. Tapi menuju dewasa jangan kebanyakan. Gitu. Baik Pak Dokter, baik. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan Pak Dokter ya yang kemudian berangkat dari pertanyaan publik sebetulnya. Karena Banten yang sudah kita bilang adalah mungkin masuk dalam kategori ya tadi ya, masih beranjak ke dewasa begitu ya, dewasa. Tentunya banyak hal yang kemudian itu juga bisa berpengaruh ataupun berdampak terhadap pembangunan di Provinsi Banten itu sendiri. Nah, kalau tidak salah Pak Dokter itu ada beberapa visi atau misi yang kemudian itu juga diterapkan oleh pejabat kita, dalam ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya masih ingat itu ada 3 jargon yang sering didengungkan Pak Dr. Haris. Pertama mungkin dari sisi pendidikan, kemudian kesehatan dan infrastruktur yang terakhir. Dan itu di awal-awal kampanye tentu sangat besar sekali didengungkan oleh para loyalis dan kawan-kawannya begitu ya. Betul. Nah, cuma dalam perjalanannya, seiring perjalanan eksekutif memimpin, tentu banyak problematika yang kemudian ini juga menjadi diskursus publik ya. Misalkan hari ini punten ya ada beberapa kasus dugaan korupsi yang kemudian itu juga menjadi diskursus publik tadi, memunculkan interpretasi tertentu ya. Misalkan hari ini ada kasus-kasus yang kemudian itu juga cukup mengganggu mungkin ya, mengganggu jalannya roda pemerintahan.
seperti misalkan ada kasus di sektor ini kesehatan tadi, padahal itu menjadi visi misi Pak Gubernur ya dalam roda pemerintahan begitu. Betul. Nah, itu kan ada beberapa kasus juga, misalkan ada pemanggilan karena terkait ya tadi punten karena itu kesehatan, pengadaan masker, iya, pengadaan masker dan lain sebagainya Pak Dokter ya. Dan itu juga sudah diperiksa mungkin ya sama aparat ataupun stakeholder tertentu. Nah, bagaimana Pak Dokter memandang hal itu sebagai salah satu fenomena yang tentu juga perlu kita diskusikan bareng-bareng, terutama bagaimana pandangan Pak Dokter dalam aspek kebijakan publik tadi, ataukah memang ada yang salah dalam kebijakannya atau memang dalam praktiknya yang salah, atau bagaimana itu Pak Dokter? Terima kasih Imron sudah menemani dan menjadi moderator, host dari Bincang-Bincang Haris hari ini, pagi ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun. Kita harus mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Provinsi Banten yang ke-21 tahun. Tepatnya tanggal 4 Oktober, beberapa hari yang lalu. Kita memang agak telat sehari 2 hari lah ya untuk dari ulang tahun Banten. Harusnya kita nyiapinnya ya sebelum ulang tahun, harusnya di kado ulang tahun. Tapi nggak apa-apa lah. Ini juga bukan dianggap kado, belum tentu kado juga. Takutnya pas obrolan kita ini takut ada yang tersinggung atau ada yang bahagia, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih niatnya kan diskusi kita membawa manfaat lah. Tapi yang pertama kita harus apresiasi bahwa hari ini Banten sudah berusia 21 tahun. Tadi awal kita agak sedikit bercanda gitu kan. Kalau dianalogikan 21 tahun ya, kalau jok saya bilang ya tadi sebelum menuju dewasa tuh harus ada alay dulu. Nah, biasanya kan alay kan ya kadang-kadang berlebihan, bisa lama, bisa cepat, bisa sebentar gitu kan ya gitu. Tergantung momentumnya. Mudah-mudahan Banten sudah segera menuju dewasa gitu. Amin. Nah, menuju dewasa berarti kan menuju kematangan, menuju beberapa hal kesejahteraan dan sebagainya. Dan itu saya pikir bukan hanya jargon effortnya, semangatnya bukan hanya jargon gubernur dan wakil gubernur. Saya yakin itu seluruh rakyat Banten. Terutama sebelum waktu punya semangat yang luar biasa waktu pembentukan awal Provinsi Banten. Saya yakin ke situ arahnya. Karena dulu kan kita nginduk ya ibu kita kan ya Jawa Barat ya. Kebayang gitu kan. Kalau dari sekarang aja misalkan yang dari selatan ke ibu kota Banten ke kota Serang ya masih lumayan jaraknya ya kan. Ya alhamdulillah ada ya nanti dibuka jalur tol dan sebagainya, itu agak sedikit menolong ya dari proyek nasional. Nanti di dalam konteks lah. Nah, giroh dan semangat itu yang akhirnya para pendiri dan pendiri Provinsi Banten, para tokoh-tokoh masyarakat Banten ya, orang-orang tua kita yang benar-benar memperjuangkan semangat dan bagaimana Banten menjadi lebih maju, lebih dewasa, dan lebih sejahtera rakyatnya, dan ya bisa lebih hebat segalanya lah masa gitu. Nah, kemudian tadi terkait dengan Banten dalam usia 21 tahun kemudian masih banyak problem-problem, itu jelas sekali. Semakin dewasa tentu ya logikanya semakin banyak cobaannya. Tapi ya cobaan dan masalahnya memang harus diselesaikan. Ya kan tadi jangan malah dibiarkan ya. Jangan dibiarkan atau ditonton atau jangan ikut serta dalam itu masalahnya, itu ngeri juga kan. Iya memang Banten memang agak unik memang ya. Banten di tanah Jawara ini ya memang provinsi yang unik. Jadi provinsi yang masih muda. Tapi artinya banyak hal yang diuntungkan dari Banten. Karena Banten itu penyangga ibu kota negara nasional. Betul. Selama belum pindah ibu kotanya ke Kalimantan, Pulau Kalimantan, ya artinya ibu kota ada di DKI Jakarta dan Banten itu sebelahan sama ibu kota nasional. Ya artinya daerah penyangganya ya provinsi Banten dengan provinsi Jawa Barat gitu kan. Nah, ini sangat diuntungkan. Tapi jadi permasalahan dengan kondisi kita yang sangat dekat dengan ibu kota, permasalahan dasarnya belum banyak selesai. Ya kan? Contoh tadi disebutkan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ini kan menjadi jargon dalam kampanye bukan baru untuk yang kali ini. Ya, dilakukan oleh gubernur hari ini ya, Pak Wahidin Halim dan Pak Andika Hazrumi. Namun ya harusnya dengan pertumbuhan, dengan kedewasaan dan sebagainya
akselerasi pembangunan harusnya lebih cepat lagi. Harusnya berdampak baik juga ya Pak Dokter. Ya harusnya lebih cepat lagi. Terlebih dengan ada sebagai penyangga ibu kota tadi penyangga ibu kota, proyek nasional juga ada 12 proyek nasional kalau tidak salah kan yang ada di wilayah Banten. Nah, memang ini menjadi sebuah stimulus pembangunan ekonomi yang tapi ya tadi tetap saja ada beberapa PR ya yang kita bukan ingin mengungkit-ungkit PR tersebut. PR itu harus dikerjakan gitu, bukan untuk sekedar kita bincangkan saja. Mudah-mudahan dari bincang-bincang kita ini ya kita sama-sama dikerjakan bareng-bareng gitu. Gitu. Dan ini juga menjadi salah satu hal kepedulian kita juga Pak Dokter terhadap Provinsi Banten tercinta. Oh iya, tentunya ini bentuk kecintaan. Betul. Bentuk cinta itu kan misalnya orang tua kan orang tua itu kalau misalnya anaknya ada suatu hal gitu kan, ya bisa bentuknya kasih sayangnya bermacam-macam. Betul. Ya kan? Bisa dikasih tahu, kemudian diajarin, kemudian ya didiskusikan dan sebagainya kan. Nah itu kan jelas sekali. Tapi itu bukan orang tua Banten, bukan. Ya anggaplah ya kita ini karena kita kecintaan dengan Banten, ya kita harus terlibat bersama-sama di dalamnya pembangunan. Tujuan kita bukan sekedar nanti mencari siapa yang salah, bukan. Betul. Justru kita tadi ada beberapa kerjaan rumah, ayo kita bersama-sama kita di mana di posisi kita untuk membantu pemerintah gitu. Karena untuk membangun daerah tentunya Pak Dokter tidak bisa dikerjakan secara personal ya, tentunya harus saling adanya unsur kerjasama tadi ya tentunya. Betul. Gubernurnya hebat, wakil gubernurnya hebat, kalau rakyatnya tidak mendukung jalannya, diam aja, tidak berpartisipasi ya nggak akan bisa ngapa-ngapain. Betul. Minimal kan berpartisipasi bayar pajak kan? Iya, betul. Kalau nggak ada yang bayar pajak gimana coba? Solusinya ya? Iya, nggak selesai itu. Betul. Makanya kalau ada mahasiswa yang kalau ulang tahun Banten kemarin saya lihat ada yang demo dan sebagainya, itu nggak ngaruh. Iya. Kenapa? Ya tetap berjalan aja pemerintahan kan? Tetap berjalan ya? Ya, maksud saya demonya yang lebih keren aja. Seperti apa tuh Pak Dokter? Bahaya ya. Kalau demo misalnya nggak bayar pajak selesai. Jangan. Kayak sebagai warga negara baik kita harus bayar pajak. Karena pajak itu modal pembangunan. Pak Dokter ya. Asal jangan dalam tanda kutip dikorupsi juga Pak Dokter ya, untuk hal-hal itu ya, pendapatan daerah gitu kan. Dalam proses pembangunannya jangan sampai dikorupsi lah. Betul. Nah mungkin selain itu juga ya tadi Imron bilang ya Pak Dokter ada beberapa orientasi sebetulnya ini ya visi misi dari Pak Gubernur dan Wakil Pak Gubernur. Misalkan tadi Imron bilang dari infrastruktur memang hari ini. Nah infrastruktur ini kan salah satu hal yang krusial juga Pak Dokter untuk menunjang aksesibilitas pembangunan tentunya kan. Betul. Di berbagai daerah, bukan hanya di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Pandeglang, Serang dan lain sebagainya, tapi seluruh kabupaten kota yang ada di Banten itu juga harus terakomodasi dong kepentingan untuk pembangunan tadi, betul kan? Jangan sampai ada unsur ataupun ketimpangan daerah tadi dalam hal ini mungkin infrastruktur gitu Pak Dokter ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Dokter mengenai infrastruktur begitu? Iya. Kalau ngomong infrastruktur, pasti orang akan berbicara terkait pembangunan fisik. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, pasti pemerintahan ini selalu kalau kita berbicara, di provinsi ini jalanan masih rusak, nggak ada yang mau terima tuh. Mereka pasti pemerintah, pejabat terkait akan menceritakan. Jalanan provinsi ini loh, berapa kilo, jalanan nasional ini loh, jalan kabupaten ini loh, jalanan kecamatan ini loh, jalan desa ini loh. Lalu kalau semua dibagi-bagi begitu, saya bilang, yang harus bertanggung jawab siapa? Betul. Ya kan? Betul. Ini saya nggak bisa nih kewenangannya, ini jalan kabupaten. Nah ini jalan provinsi, kewenangannya gitu. Ini kecamatan, nih desa. Nah enggak sekalian, ibaratnya nih jalan rumah saya gitu kan. Terus siapa yang harus membangun begitu kan? Betul. Ini harus kita garis bawahi. Yang harus membangun siapa? Ya bersama-sama. Nggak bisa misalkan ada jalan yang rusak, misalkan, ini jalan tanggung jawabnya kabupaten. Provinsi nggak mau tanggung jawab. Bukan nggak bisa. Artinya bukan dibiarkan. Ya harusnya ditanya. Kenapa nggak diperbaiki? Misalnya karena anggaran, berarti cari solusinya anggarannya bagaimana? Jangan sampai diam semua gitu Pak Dokter. Iya, diam semua, dan akhirnya saling melempar tangan semua. Tadi betul. Ya misalnya salah satu misalnya yang paling saya lebih menyebutnya misalnya kita bagi 2 zona lah ya, utara dan selatan. Nggak usah timur dan barat lagi. Betul. Utara dan selatan. Ini jelas sekali ketimpangan pembangunan antara utara selatan. Misalnya dari utara, misalkan ya tadi agak ke timur sana kan ada Tangerang, Tangerang Raya lah ya, Kota Tangerang, Tangsel dengan Kabupaten Tangerang. Yang ibaratnya ini langsung penyangga ibu kota, dan secara infrastruktur mereka sudah lebih banyak majunya gitu ya, artinya secara jalanan dan sebagainya.
Nah, kedua ya utara lainnya yaitu Serang, Cilegon. Nah, jadi masalah kan masih ada 2 daerah nih, Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Zonanya luas wilayah luas. Betul. Tapi ya tadi pembangunannya dianggapnya agak sedikit lamban. Nah, inilah akselerasi ini harusnya digeser pembangunan itu lebih pada pembangunan yang ada di wilayah selatan. Memang nggak bisa semerta-merta mudah kita berbicara, tapi memang aksesibilitas yang dibangun ke sana itu memang harus ada tujuan nilai ekonomis apa. Betul. Karena misalkan tidak dibangun nilai ekonomis ya akan repot. Betul. Contoh misalnya di Pandeglang kan yang lagi dibangun kan misalnya kawasan ekonomi eksklusif. Ya. Nah, sehingga wacana dari zaman Orde Baru misalnya kita lihat akan dibangun tol sampai ke ujung kulon atau ke Panimbang. Ya baru zaman Pak Jokowi bisa terrealisasi kan? Betul, itu salah satu pencapaian juga pada Iya. Nah, kalau tidak berani eksekusi pemimpin ya selesai di situ. Nah, kemudian pembiayaan, kalau pemerintah yang menjadi beban pembiayaan nggak akan selesai. Sehingga dibangunlah investasi dibuka. Betul. Nah, ini juga yang nanti kita di luar obrolan lain lah ya, kita nanti ya jangan antipati pada investasi. Justru ya kita nggak bisa ngelakuin ini bersama sendirian nih, ya harus ada bersama-sama dengan orang lain. Nah, itu yang pertama masalah jalanan. Yang selanjutnya kalau masalah infrastruktur, orang berbicara lagi tadi ada jalanan, jembatan, ya kan, hal-hal bangunan berbentuk fisik. Nah, saya sebetulnya melihatnya infrastruktur ini bukan hanya berbicara physically secara bentuk ya, tapi saya melihatnya pembangunan infrastruktur physically secara value. Seperti apa misalkan Pak Dokter? Ya, contoh gini, kita misalnya butuh nggak sih setiap daerah jalannya dibangun? Ya, betul. Kan itu jadi pertanyaan juga. Misalnya ada jalan yang rusak, betul nggak sih? Misalnya jalannya nggak beraspal dan sebagainya, butuh nggak sih itu diaspal? Iya. Kan nggak semuanya jalanan butuh diaspal. Oh, misalnya ada yang protes habis ini pasti diskusi, pasti dipotong ada yang protes kan misalnya. Wah, nggak semua harus jalannya. Ya kalau suku Baduy nggak butuh. Desa Kanekes kan nggak butuh diaspal. Iya. Dan dilarang. Kalau diaspal nanti ada motor mobil masuk. Betul, dan mengganggu pelestarian budaya. Betul. Kemudian ada berapa juga misalkan yang contoh misalnya di daerah Jawa Barat jadi daerah pariwisata kan, jalanan rusak dijadikan wilayah wisata untuk off-road, ya kan, untuk apa? Nah, itu tinggal dilihat spot-spotnya di mana konsentrasinya. Memang mereka harus jalanan yang harus dibuat bagus, infrastruktur dibuat bagus, tapi ada beberapa hal yang dijadikan potensi lain yang kenapa dipaksa kan, itu juga dilihat dulu kontekstualnya. Itu yang pertama. Itu value ya saya bilang. Nah, kemudian value lagi jembatan. Kita juga harus tahu misalnya jembatan dibangun, berarti ada berapa aksesibilitas orang misalkan menyeberang lewatin jembatan itu. Menghemat berapa, harus kita ukur tuh, bisa diukur tuh. Ketika orang nggak ada jembatan ini awalnya, kemudian dia harus muter dulu, berapa bensinnya habis. Waktunya berapa menit. Tiba-tiba ketika dibangun jembatan, dibikin akses baru, menghemat berapa. Tapi kita juga harus melihat analisis dampak sosialnya, bukan hanya lingkungan, tapi sosial juga dilihat. Dengan jarak ini, misalkan apa terjadi kemacetan, apa terjadi rawan kecelakaan, atau jadi banjir atau apa ya, ini kan juga harus dilihat juga konteksnya. Nah, kemudian pembangunan lainnya yang terkadang kalau berbicara infrastruktur harus bentuk fisik, ya kan, bentuk fisik. Contoh misalnya ada irigasi, ada MCK dan sebagainya. Ada misalnya ada program, ada MCK misalnya MCK umum atau misalnya ada program terkait dengan pembangunan MCK. Ada akhirnya banyak kasus kan MCK, pembangunan MCK di beberapa misalnya bantuan di sekolahan atau di tempat-tempat umum. Ya kondisinya masyarakatnya membutuhkan itu enggak? Atau sekarang lagi ngetren Banten punya stadion. Oh iya, betul. Bertaraf internasional. Bahkan kalau tidak salah Pak Gubernur juga rencananya mau mendatang Ronaldo, Pak Dokter itu. Bagaimana? Lagi halu. Pak Gubernur saya bilang. Ya, saya bilang ngaratin Ronaldo buat apa esensinya? Iya. Di tengah pandemi hari ini juga Pak Dokter ya. Mau ngapain? Betul. Uang emang belagu amat. Banten emang berapa sih punya Ronaldo? Yang jadi pertanyaan besar, apakah menggunakan APBD atau memang ada dana lain gitu Pak Dokter, dari mana ngambil? Ya kecuali Banten punya kalau nggak gini aja, kalau Banten udah sangat kaya, beli aja saham Manchester United. Itu kan dibuka di pasar saham. Iya, betul. Kayak Pak Erick Thohir kan pernah punya Inter Milan gitu kan. Atau kalau Pak WH nggak mau kalah kan beli aja Manchester United. Baru Ronaldo suruh datang dengan gratis kan, dia pemilik gitu. Atau mungkin Pak Dokter ada nuansa berbeda, misalkan pernyataan Pak Gubernur itu ada unsur lain misalkan untuk menjaga popularitas tadi di publik. Kalau saya sih sebenarnya itu bukan bentuk keseriusan ini ya, tapi bentuk giro semangat. Ya. Artinya stadion yang hari ini dibangun ini merupakan cita rasa, dan artinya tadi saya bilang mudah-mudahan punya nilai value. Amin. Dari yang dibangun ini. Misalkan
hasil karya. Misalnya kita contoh gini, pembangunan misalkan zaman era Bapak Soekarno. Pak Soekarno itu kan membangun 3 hal. 3 hal. Ya kan? Pembangunan besarnya 3 hal. Apa aja itu? Misalnya Istiqlal, Monas, dan Stadion Gelora Bung Karno. Sudah Stadion Senayan. Iya, betul. Nah, Indonesia pada saat itu memang kondisinya tidak baik dalam ekonomi, sedang inflasi. Nah, akhirnya yang saya dengar dari cerita dan literasi yang saya coba cari, akhirnya Pak Soekarno menyelesaikan apa? Yang diselesaikan akhirnya cuma 2, yaitu monumen dan Gelora Bung Karno yang sekarang atau disebutnya Senayan, Stadion Senayan. Nah, dengan hutang dan sebagainya. Kenapa Istiqlal tidak diselesaikan? Bukan karena Pak Soekarno anti-Islam. Dia itu belakangan kenapa? Dia cuma bilang seperti ini. Kalau monumen tidak diselesaikan, tidak ada simbol negara. Kalau stadion tidak diselesaikan, tidak ada simbol kebanggaan pada negara. Kenapa waktu itu? Ya karena kan waktu itu Indonesia mau mengadakan Asian Games kan kalau tidak salah. Ya kan? Dan Indonesia jadi tuan rumah, makanya itu diselesaikan sebagai tuan rumah. Kita harus menampilkan bahwa kita tuh berdaulat. Betul. Kita tuh hebat kan gitu kan. Betul. Orang lain datang ke kita harus disambut tamu. Tuan rumah kan harus siap. Iya, betul. Nah, kalau Istiqlal kenapa? Bukan dibiarkan begitu saja, tapi kenapa ditunda? Dan karena dia bilang kalau Istiqlal itu tanpa saya pun ketika saya tidak jadi presiden, Istiqlal tetap berdiri. Kenapa? Selama saya ada umat Islam. Betul. Masa umat Islam tidak mau membangun tempat rumah ibadahnya sendiri? Nah, itu cara berpikirnya. Betul. Nah, tinggal sekarang kita bandingkan. Ya kan? Banten. Luar biasanya Pak Gubernur kan awal menjabat ya merenovasi dan merevitalisasi Banten Lama, Masjid Agung dan sebagainya. Itu kebanggaan. Walaupun di kampanye tidak ada. Set plan-nya pun tidak ada kan ya. Dadakan aja gitu. Kayaknya bangun tidur. Kayaknya Banten Lama dibagusin, bagus tuh. Kita gitu ya kebijakan gitu. Ini yang menjadi pertanyaan kita juga Pak, kok masa ya tidak ada dalam rencana tiba-tiba dibangun seperti itu? Apakah memang tidak masuk dalam RPJMN? Tidak ada, kan visi misinya tidak ada. RPJMN juga tidak ada. Betul. Dan Bapeda juga belum ada kajian layakan seperti itu. Tapi ya saya yang kita ambil semangatnya ya keseriusan Pak WH dan Pak Andika untuk membangun situs Banten dan akhirnya supaya orang punya kebanggaan datang ke Banten tuh bangga. Identitas Banten juga ya. Identitasnya bangga, ada punya sultan, ada kerajaan dan orang bisa ziarah dan sebagainya. Ada wisata ziarah yang berjalan di sana. Tapi belum siap revitalisasi. Karena yang merevitalisasi itu bukan hanya bentuk bangunan, masyarakat sekitarnya. Iya, betul. Kan masih banyak yang minta-minta masih ada. Iya, parkir liar banyak, buang sampah sembarangan banyak. Betul. Iya kan? Betul. Kemudian kalau stadion banyak yang mengkritik kemarin ya, saya baca juga itu ramai di netizen ya. Netizen kan maha benar. Kita juga harus mau melihat-lihat mana yang komen. Tapi kalau saya cuma hanya ngeliat komen yang jadi lucu-lucu. Lucu-lucu ya, saya bilang seperti apa misalkan komentarnya? Contoh misalnya bangun stadion. Hari ini rakyat itu Banten itu nggak butuh stadion, butuhnya sembako. Lah kapan nggak butuh sembako orang itu? Orang suruh vaksin dan nyari sembako, nggak akan selesai. Artinya, saya bukan ini ya, artinya apa yang dilakukan hari ini oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak WH dan Pak Andika, ya harus ada kejelasan visi. Mungkin hari ini oleh mereka dan pemimpin yang baik itu kan meninggalkan legacy yang baik juga pada terakhir. Iya, minimal harus ada monumen tadi ya. Dan betul. Yang luar biasa kita dengar kan nama stadion juga salah satu pendiri Banten kan. Stadion apa? West Corny kalau nggak salah ya. Itu salah satu membuat cita rasa Banten nih punya ya artinya ada akhlak ilmunya semua kaitan lah. Betul. Ya sama seperti Senayan. Namanya dulu Stadion Soekarno Hatta diganti jadi Stadion Senayan zaman Orde Baru. Nah, habis itu setelah Orde Baru tumbang ya sekarang jadi Gelora Bung Karno. SUGBK Stadion Utama Gelora Bung Karno. Betul. Kan gitu. Nah, asal nanti jangan diganti Stadion Bapak Gubernur ya enggak. Udah jelas itu. Nanti banyak yang ini lagi Pak netizen itu nanti kan komentar lain. Kalau netizen lagi ada yang lucu lagi, saya baca tuh komentarnya ngapain sih habis-habisan hutang besar gitu kan. Gitu. Tuhnya kinerja kayak dipotongin katanya. Terus sedekah ulang tahun misalnya diminta ada sedekah gitu ya. Yang sedengar gitu kan. Pemotongan ya seikhlasnya lah gitu kan. Tapi kenapa dipaksakan gitu kan? Nah, ya itu semua setiap pemimpin pasti punya konsekuensi untuk mengambil keputusan itu. Dan apa yang kita tuju hari ini kita lihat baiknya saja. Hikmahnya apa? Dan sebagainya lah.
Tapi yang menjadi ini Pak Dokter ya, sependek pengamatan kami juga tampak memang seolah ini stadion yang dibangun juga citranya lebih cenderung ke Pak Gubernur gitu ya, dan tidak menampilkan sosok Pak Wakil Gubernur juga ini Pak Dokter ya, yang saya amati begitu ya, atau memang ada yang salah dari pengamatan saya atau seperti apa? Nanti saya ngomong ini tendensius nanti. Nanti wah, nanti Pak Haris nih karena dekat dengan Pak Wagub atau gimana gitu kan. Nah itu ya saya ngelihatnya mereka berbagi porsi lah ya. Berbagi porsi Pak Dokter ya. Berbagi porsi. Misalkan ya Pak WH ngejagain stadion, tapi Pak Andika kemarin kan mengawal langsung PON. Kan kemarin Pak Andika kan Pak Wagub kan langsung datang langsung ke Papua. Iya, betul. Dengan Bu Ade Rosia, Bu Aci, mereka mengontrol langsung atlet-atlet, memberikan semangat. Bahkan pas beliau nonton, woi, emas pertama itu. Emas pertama ya. Didapat Banten. Sekaligus HUT buat Banten ulang juga. tahun Banten. Nah, artinya memang harus berbagi peran. Yang satu jaga gawang, satu jadi striker kan ya, gitu. Betul. Kan nggak bisa semua jadi ini. Iya, yang lain tapi jadi back ini ya tadi lah semuanya akhirnya kita jadi penonton, jadi bagi-bagi peran lah gitu. Tapi tetap stabilitas roda pemerintahan harus tetap berjalan kan Pak Dokter ya. Harus. Walaupun ya dengar Isu ya orangnya Wagub, orang bener. Itu bukan urusan kita lah. Wah, kok bisa seperti itu ya? Ya bukan urusan ranah kita lah. Biasanya orang kan takutnya yang satu kebagian kue, yang satu kebagian mesisnya, satu kebagian piringnya doang. Takut sebagian remeh-remehnya doang kan gitu takutnya. Betul. Kan ini juga akan menjadi repot juga Pak Dokter kalau misalnya ada paksi paksi yang berbeda ya, tentu terhadap pembangunan Banten sendiri. Ya kalau secara politik sih hal wajar ya, tapi ketika mereka sebagai satu tim, saya melihat ya baik-baik saja. Baik saja ya. Kalau saya lihat ya, betul. Ya kan kita ngeliatnya dari kacamata yang baiknya. Baik. Nggak mau ngeliat dari sudut lainnya, jangan. Kita ngambil yang baiknya aja kan. Betul. Saya bilang tadi kita ingin mencoba mengajak teman-teman yang lain, masyarakat yang lain, ya kita ambil yang baiknya aja gitu loh. Hal-hal yang ininya ya nggak usah lebih ditonjolkan. Ya kalau misalnya ada luka, ya kan bukan dikorek-korek lukanya atau di ini, ya diobatin. Motornya. Ya kan supaya apa ya, supaya sembuh lah. Ya kalau dikorek-korek yang rugi siapa? Semuanya. Betul. Gitu. Nah kemudian Pak Dokter kan dari aman kita jawabannya. Oh siap. Kali-kali lah ya. Nanti lagi next episode lainnya aja lah ngegas-gas lah. Sekarang nyari aman lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun ngegas dikit aja. Harus bicara yang baik-baik doang gitu. Iya. Ya tapi kan tadi ada kesambut kritik lah. Bilangnya baik-baik tapi isinya kritik. Semoga pada paham juga ya. Ya kalau paham kode itu mah. Baik Pak Dokter. Nah selain itu juga mungkin ini kan tadi Pak Dokter di awal sudah bilang bahwa dengan hadirnya berbagai proyek ataupun ini ya terkait infrastruktur nasional yang kemudian coba juga menjadi ini ya lokomotif di Banten gitu untuk menunjang tadi misalkan yang Pak Dokter bilang ada kawasan ekonomi khusus atau eksklusif dan lain sebagainya. Nah tentu ini juga menjadi salah satu hal yang paling esensial yang kemudian juga bisa berdampak baik kepada warga Banten kan, kepada warga Banten. Nah pertanyaan kita yang sering muncul di kedai-kedai kopi itu, apakah Provinsi Banten di usia yang ke-21 ini sudah siap dengan tadi Pak Dokter dengan adanya pembangunan yang sudah dibangun, misalkan dengan dibangunnya infrastruktur tol, kemudian juga dengan hal-hal lainnya lah begitu. Apakah Banten sudah siap atau memang masih dalam proses persiapan? Karena ya Pak Dokter bilang tadi misalkan usia 21 kan masih dalam tahap menuju remaja gitu ya, dewasa gitu. Bagaimana Pak Dokter? Ya siap tidak siap dengan kondisi seperti ini memang kita harus menyiapkan diri. Harus menyiapkan diri. Misalnya seperti apa bentuknya Pak Dokter? Contoh gini. Orang sukses itu misalkan, atau misalkan kan kita daerah yang sukses ya, misalkan kita mau Banten ini sukses dan kita mimpinya kan sukses ya, artinya gitu. Ada dua modalnya, yaitu kesiapan dan kesempatan. Kesiapan dan kesempatan. Contoh gini, kalau kita ada kesempatan tapi kita nggak siap, berhasil nggak kira-kira ya kebanyakan peluang nggak berhasilnya lebih banyak. Tapi kalau kita sudah bersiap, tidak ada kesempatan. Yang penting kita sudah bersiap. Tidak satu kan itu. Nah tiba-tiba datang kesempatan, kita sudah siap, kesempatan itu muncul. Pas, betul kan? Batu masuk. Nah sekarang posisi di Banten ada di mana? Nah sekarang sudah berjalan. Nah posisi kita kesempatan sudah ada, peluang sudah ada. Nah tinggal bagaimana kita menyiapkan tadi, atau kita sudah siap atau belum.
Nah itu jadi pertanyaan kita Betul. variabelnya kan. Nah di mana indeks kesiapan tadi? Ya tadi kita bisa harus lebih cerdas melihat nih dengan peluang tadi yang ada di Banten hari ini. Betul. Ada kurang lebih 12 proyek nasional langsung, ada jalan tol, kemudian ada pembangunan energi listrik, ada gas, kemudian pembangunan kawasan ekonomi eksklusif, pembudidayaan besar nanti lobster, udang, kemudian stasiun dan sebagainya. Ini yang sangat besar. Tol aja yang proyek nasional tuh di Banten ada 2 titik atau 3 titik ya, kalau saya lupa, ada data saya lupa. Dan itu hari ini sebagian sudah beroperasi, dan yang misalkan yang hari ini penghubung ke selatan pun udah tinggal siap-siap dibuat saja katanya gitu kan. Nah, artinya ya tadi kesempatan sudah ada, ya sekarang tinggal kita siap tidak, jangan sampai kita jadi penonton. Betul. Jangan sampai kita cuma hanya warga masyarakat kita jadi penonton. Nah, dari mana menyiapkannya? Ya tadi pertama pemerintah harus melihat potensi ini, dan jangan, artinya gini, hari ini kan yang kita lihat contoh misalnya saya perhatikan secara kasat mata kita ya, sudut pandang kacamata kita, ya mereka lebih banyak takut berinovasi. Ya karena tadi takut berinovasi karena biasa berpikir gini, ngapain capek-capek, tuh besok nanti juga dimutasi. Ngapain saya capek-capek begini-gini. Tuh, nah karena tadi ya saya nggak tahu ya, mungkin saya salah melihat itu. Akhirnya mereka yang banyak mengerjakan kegiatan rutin. Contoh misalnya mereka mengajukan anggaran. Nah, misalnya cantolannya kemana nih? Kode poinnya apa? Misalnya kode kegiatannya apa, programnya gitu kan. Nah, kalau mereka sudah ada nih, tiba-tiba ada inovasi, tiba-tiba nggak ada tuh kode ibaratnya cantolannya atau kemana nih arah program atau kegiatan yang sudah dibuat ke depannya. Ya mereka udah nggak mau capek-capek. Ya udah kita ngikutin dulu aja. Selalu seperti itu. Jadi lebih banyak hal yang kegiatan rutin lebih banyak. Kegiatan yang inovasi untuk membuat loncatan itu saya kira sekarang masih minim sekali. Masih minim sekali ya, Pak? Masih sangat minim sekali. Padahal dalam sesuatu yang ketika kita ingin menciptakan perubahan kan harus ada konsekuensinya, Pak Dokter ya? Iya. Tentunya. Contoh gini saya bilang, ya harus seperti kita tadi saya bilang kolaborasi ya. Kolaborasi contoh gini. Kesempatan kolaborasi gini. Kebanyakan kita itu yang saya bilang, mudah-mudahan saya salah sudut pandang saya. Kebijakan yang hadir dan sebagainya tanpa ada kajian-kajian yang berdasarkan basis data ilmiah yang bisa diuji keabsahan data. Ya kan? Ini akhirnya berimbas pada tadi netizen kan maha benar. Betul. Dan baik di tim artinya pemerintahan ini banyak yang ketika bukan diserang ya, artinya dipertanyakan, dikritik oleh publik, ya mereka tidak memberikan jawaban apapun, malah terkesan agak sedikit menghindar atau membiarkan dan sebagainya. Betul. Contoh, ya misalkan kondisi misalkan kesehatan atau tadi pendidikan dan sebagainya. Nah, saya sih selalu menyebut petakan dulu dengan problem masalah solvingnya tadi, problem masalahnya. Petakan masalahnya, kemudian pejabat-pejabat terkait pastikan mereka paham nggak tentang masalah-masalah ini, by data, base data dan sebagainya. Jadi jangan hanya isunya, Pak Gubernur begini, Pak Wakil Gubernur begini. Jadi cuma hanya ucapan, hanya asumsi semata. Repot itu baru. Repot, harusnya pakai base data. Betul, dan ada master plan-nya gitu, Pak. Iya, sesuaikan dengan master plan itu, base data. Kemudian diukur. Contoh gini, kan saya bilang tadi menuju dewasa ya, pantat untuk menuju dewasa. Gubernur dengan wakil gubernur ini menyusun waktu visi misi dalam kampanye. Kemudian dituangkan pada RPJM, RPJMD ya, dalam jangka waktu 5 tahun. Dan ini menyesuaikan Bapeda, Badan Perencanaan atau Perencanaan Daerah itu ya kan melihat alur dari visi misi ini mau kemana, dan arah pembangunan jangka panjang yang sudah dibuat Banten ini disesuaikan untuk bisa membuat akselerasi. Dan akhirnya dituangkan pada rencana pembangunan jangka pendek tadi. Pak Dokter ya? Iya, lebih pada program kegiatannya apa? Untuk mengukur sana. Nah, hari ini pertanyaan saya, diukur nggak secara sistematis dan terukur secara valid dan keabsahan tadi? Bagaimana setiap OPD itu dalam mendukung program visi misi gubernur berapa? Contoh berapa indeksnya angkanya? Ya kan? Betul. Secara IFAS dan EVAS misalkan itu, secara SWOT analisisnya, kemudian kekuatan kelemahannya di mana, itu diukur nggak itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kan setiap OPD mereka juga punya turunan dari visi misi dari bupati tadi. Nah, berapa mereka bikin program, bikin kebijakan, bikin program sampai bikin kegiatan, diukur juga itu. Seberapa kontribusi besarnya pada dinas tadi, kemudian langsung pada mengukur visi tadi. Betul.
Nah kebetulan saya belum lihat di Lakip belum. Dan tentunya itu juga mungkin semua tercapai 100% semua, tapi nggak tahu 100% betul. Dari mana parameternya itu ya. Parameternya tidak dilihat jelas. dari mana, betul. Karena kalau kita diskusi gini nganggap ya kita sok pinter nggak? Betul, ya bukan sok pinter, artinya kita bisa diskusi secara kajian ilmiah, betul. rasional, dan ya harusnya para pejabat publiknya mengerti paham tentang itu. Atau memang ada institusi terkait yang kemudian bisa menciptakan hal tadi Pak Dokter, bisa mengukur kinerja para SKPD yang ada di Banten begitu ya, atau seperti bisa apa? Harusnya ya tadi dengan kolaborasi tadi. Contoh misalnya kan ada contoh bidang pendidikan ya, kumpulkan orang-orang yang ahli di bidang pendidikan dan ini bisa mensupport kegiatan artinya program-program atau kebijakan Pak Gubernur misalnya itu. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ya. Misalkan kemudian program kesehatan. Kumpulkan ya stakeholder terkait. Betul. Kalau perlu kan itu udah bekerja sama dengan kampus-kampus, dengan di Banten ya, di Mirperata tuh dikasih beban mereka. Bebannya apa contohnya? Ya udah, misalkan ada yang ahli teknik, ada yang ahli keguruan, ada yang ahli ekonomi, ahli ini kesehatan atau ahli sosial politik, manajemen. Ya mereka libatkan dan kasih by project, bukan by project artinya harus dengan nominal uang, bukan. Tapi ada kolaborasi, bagaimana penelitian mahasiswanya itu skripsinya bisa aktualitatif. Betul. Jadi bukan hanya kajian teoretik. Betul. Tapi misalnya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur nih, saya tantang nih. Betul. Saya berikan hibah misalkan, atau misalkan ini saya kasih apresiasi nih bagi mahasiswa, saya kasih beasiswa. Bagi yang meneliti tentang poin ini, program ini misalkan. Mahasiswanya kan bahagia. Satu, dia bisa nguji skripsinya dan teorinya selesai. Yang kedua, hasil penelitiannya pun langsung bisa dipraktekkan dan bermanfaat juga pada jadi nggak si warga Banten juga ya. Betul, dan nggak hanya akhirnya skripsi itu jadi betul. Dokumen yang akhirnya dipajang di perpus. Atau memang perlu juga Pak Dokter kayak semacam ada lembaga Dewan Riset Daerah begitu untuk udah ada kayaknya. Oh udah ada ya? Tapi nggak tahu sekarang kan vakum kayaknya. Vakum ya? Saya nggak tahu, harusnya Dewan Riset Daerah bisa dimanfaatkan sebetulnya posisi itu. Kan kalau nggak salah itu posisi daerah itu strategis tuh. Strategis ya? Strategis karena dia bisa mengkaji beberapa hal. Betul. Kebijakan, bisa menguji kebijakan. Kadang-kadang kita kan kalau ada kebijakan mau kita evaluasi, kayak ketakutan. Padahal evaluasi itu bukan watchdog ya, mencari siapa yang salah, bukan. Betul. Justru evaluasi itu kita bisa mengukur mana yang menjadi kekurangan kita, mana yang kelebihan kita, sehingga nanti kita yang kekurangan tadi diperbaiki. Betul. Jadi nggak perlu, karena orang berpikir evaluasi kebijakan tuh dievaluasi udah pikiran negatif, mau nyari salah nih. Ada yang meneliti evaluasi langsung ceritanya bagus-bagus ya. Sama saya juga waktu disertasi kan temanya tentang evaluasi kebijakan tuh. Wah itu waktu wawancara dengan informan, terutama kalau yang instansi ya, jawabnya bagus-bagus semua. Pada praktek kan ya tinggal kecerdasan kita dan kepiawaian kita dalam mewawancara aja. Betul. Berarti itu kalau misalkan tadi yang Pak Dokter bilang ada semacam institusi terkait DRD katakanlah misalkan itu vakum, tentu kalau misalkan itu berdampak baik dan berguna bagi pembangunan Banten, masa tidak diaktifkan itu Pak Dokter atau seperti apa? Saya kurang tahu. Itu pasti kebijakan ya mungkin. Itu ada alasan lain ya Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur. Tapi saya yakin tujuannya ya niatnya mungkin baik. Itu aja. Siapa tahu kemarin tidak terlalu berfungsi atau gimana gitu kan, atau gimana perannya tidak terlalu ini ya harus dirundingkan kembali. Betul. Ya harusnya dicari titik temu, karena gini, membangun Banten itu nggak cukup dengan satu kepala betul. Bersama-sama, tapi kita harus semangatnya itu sesuaikan dengan ya tadi Banten nih mau kemana, gitu. Ya semangatnya harus bersama-sama ke situ. Imron bisa ngapain, ya lakukan itu untuk Banten. Saya bisa ngapain, ya saya lakukan untuk Banten. Kebayang nggak setiap orang melakukan hal kecil-kecil tadi, akhirnya kita kelola, di manage, baru Banten jadi dewasa. Ini baru kita belum, jangan kita pas ngobrol gini nih, ada yang mulai, wah ini tujuannya apa nih? Wah udah negatif lagi aja dia bilang. Dan itu udah pasti kita begitu. Jangan sampai ada paradigma seperti ini Pak Dokter, misalkan kita masyarakat biasa, masyarakat biasa yang kemudian hanya dijadikan sebagai objek semata dalam pembangunan, itu sangat repot sekali Pak Dokter ya. Jadi mungkin tadi yang saya tangkap dari pembicaraan diskusi kita adalah bagaimana kita juga sebagai warga Banten juga harus terlibat aktif, proaktif sebagai subjek pembangunan. Artinya terlibat aktif gitu ya dalam proses pembangunan di daerah begitu ya. Nah kemudian juga di sisi yang lain misalkanlah beberapa bulan kebelakang juga tampak pembicaraan di ruang publik kita Pak Dokter, misalkan
terjadi ini sekda yang mengundurkan diri begitu ya, mengundurkan diri atau seperti apa itu Pak Dokter ya? Mengundurkan Apa diri itu jadi hadiah ulang tahun Banten? Enggak juga ya. Aduh. Siapa tahu mau ngeprank atau mau jadi hadiah ulang tahun Banten. Ini sengaja pertanyaan terakhir ditaruh di sini ya. Ya kan sering menjadi bahan diskusi juga. Oh iya benar di dalam publik kita kan. Kenapa kok sekda bisa mundur gitu kan? Ini menjadi pertanyaan publik juga sebenarnya. Ataukah memang ada evaluasi kinerja dari Pak Gubernur langsung atau memang ada unsur lain lah? Bagaimana pandangan Pak Dokter melihat hal itu? Yang tahu mungkin ya tadi Pak Gubernur yang lebih tahu kan dengan Pak Wakil Gubernur yang tahu. Ya kita kan cuma hanya publik melihat ya mengundurkan diri dengan beberapa alasan. Saya juga sebetulnya sudah berapa kali pernah diminta pendapat sama teman-teman media ya kan. Berapa hal tadi ya. Saya melihatnya ada beberapa faktor lah ya. Yang satu mungkin faktor pribadi Pak Sekda sendiri, mantan Sekda ya, Pak Murtabar. Yang satu lagi mungkin persepsi Pak Gubernur sendiri sebagai pimpinan dan Pak Wakil Gubernur sebagai pimpinan, menilai kinerja dan sebagainya. Nah itu ranah mereka ya, karena mereka cuma ngasih alasan yang mundur gitu doang. Betul. Ya kan, kembali lagi pada institusi. Kalau ada intrik-intrik lain terkait dengan politik atau ada bahasa kan mundur untuk satu langkah untuk maju 2-3 langkah. Pengen jadi PJ atau apa? PJ. Ya karena habis bulan Mei 2022 ini ya Banten ya tidak memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif karena sudah habis. Nanti akan ditunjuk oleh Kemendagri ya. Nah tinggal posisinya siapa yang memiliki posisi strategis untuk di sana. Dan itu lumayan lu nunggu sampai 2024 pemilihan. 2024 ya. Dan saya dengar lagi ada wacana hari ini dimundur pilkada itu diundur ke 2025. Betul. Mei 2025. Iya betul. Saya juga dengar itu informasinya. Ya kan? Nah, ini walaupun belum diketuk palu ya. Betul. Makin lama lagi aja Banten gubernur. Dan tentu juga mungkin akan berdampak terhadap pembangunan tadi Pak Dokter ya, kalau misalkan cukup lama juga gitu PLT tadi. Ya cukup. Ya kalau yang kita lihat pada aturan-aturannya, pertama PJ itu kan tidak bisa memutasi. Ya pejabat terkait. Nah contoh gini, misalkan ada kekosongan karena meninggal dunia atau pensiun, berarti ada kekosongan jabatan. Ya diisi oleh PLT yang sesuai gitu ya. Biasanya siapa yang jadi PLT, siapa merangkap jabatan. Sedangkan kalau merangkap jabatan tidak efektif, itu pertama. Kedua, ya akselerasi pembangunan ya agak sedikit terhambat ya. Ya kan? Artinya ya kita juga agak bingung. Visinya ke siapa? Ya kan? Contoh gini. Waktu terpilih, gubernur terpilih dan wakil gubernur membuat visi misi kan. Dan itu dituangkan pada RPJM. Berarti 5 tahun sampai 2022 besok. Nah kalau kosong sampai 2024 atau 2025, lalu visi pembangunan apa yang dibangun? Apa ngelanjutin yang kemarin, Pawai Andika, atau bikin baru? Sedangkan PJ kan tidak bisa membuat seperti itu. Lalu gimana? Mudah-mudahan saya salah. Ngeri juga kalau dilanjutin saya pembicaraan gini nih. Ya kan? Ngeri loh. Betul. Karena ya kan masa stagnan Pak Dokter ya pembangunan nanti? Ya kan nggak ada ceritanya PJ bikin visi misi. Betul. Emang ada? Iya juga sih, betul. Hah? Emang ada PJ bikin visi misi? Iya, betul. Nggak ada kan? Betul. Ada nggak sejarahnya PJ bikin RPJM? RPJMD? Betul. Nggak ada kan? Apa mau sekarang bikin sejarah itu? Bisa jadi. Dan tadi Pak Dokter bilang juga Pak, PLT tadi, PJ tadi tidak bisa memutasi ya Pak Dokter ya. Nah ini juga yang menjadi pengamatan kita di lapangan. Kok beberapa bulan terakhir juga semacam terjadi beberapa mutasi di lingkungan Pemprov Banten Pak Dokter. Bagaimana? Ya, salah atau benar saya ini? Saya berdasarkan informasi sementara begitu Pak Dokter. Ya memang 6 bulan sebelum masa jabatan habis itu maksimal dia boleh memutasi para pejabat dan sebagainya itu 6 bulan sebelum masa jabatan habis. Dan boleh memutasi lagi nanti ketika gubernur dan wakil gubernur yang baru terpilih definitif setelah 6 bulan setelah dilantik. Dan cukup lama juga prosesnya Pak Dokter. Ya berarti pejabat yang hari ini kemarin sudah dimutasi kemungkinan sampai 2025. Wow, luar biasa Pak Dokter. Tidak ada mutasi lagi. Dan PJ nggak boleh mutasi kecuali tadi jadi PLT ya kalau nggak ada mutasi. Dan mungkin juga bisa menjadi kepentingan politik tertentu Pak Dokter ya. Enggak, mereka mungkin ya. Mereka bekerja dengan kualitas mereka lah, kompetensi mereka lah. Oke, baik. Mudah-mudahan kita buktikan ya dari pembangunan ya tadi tanpa nakoda. Jadi banyak banget. Baik Pak Dokter, baik. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada semacam saran ataupun hal-hal yang kemudian juga bisa
diberikan suatu bentuk evaluasi kepada Pemprov Banten dalam 1 tahun kepemimpinan satu periode kepemimpinan WH Andika begitu Pak Dokter. Bagaimana Pak Dokter? Ya, terakhir mungkin penutup ya, memang hari ini kita banyak problem, banyak PR, masih banyak pekerjaan rumah. Ya tadi saya bilang kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun buat Provinsi Banten. Dan apa yang kita lakukan, saya mengajak semua pihak ya, kita lakukan apa yang kita bisa. Apa yang kita lakukan saja, apa yang bisa kita berikan manfaat untuk Provinsi Banten ini. Tidak dibutuhkan lagi menghujat. Kalau mengkritik dibutuhkan. Tapi penuhi imbangi dengan solusi. Kita juga coba kan selalu harus mengkritik, gak boleh. Kalau pemerintahan tanpa dikritik itu tidak boleh. Itu nanti jadi kekuasaan absolut dan otoriter. Malah nanti berantakan, tidak boleh. Justru bentuk kecintaan itu bentuknya kritik, tapi dibarengi dengan solutif. Nah, yang lain yang bisa saya coba berikan sumbangsi saran misalkan, ya tadi berikan apapun yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan terbaik di bidang kita, dengan kemampuan kita untuk tujuan untuk Banten lebih hebat, lebih maju dan sebagainya, ya kita berikan bersama-sama lah, gotong royong. Nggak bisa Banten selesai dengan gubernur dan wakil gubernur, nggak bisa. Banten selesai dengan seluruh stakeholder, seluruh warga Banten dan dengan kecintaan untuk kemajuan Banten. Selamat ulang tahun Banten yang ke-21 tahun. Baik, terima kasih Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana SOS-MSI yang telah mendiskusikan dan memberikan pemahaman kepada kita dalam bincang-bincang Haris, tentunya dengan tema HUT Provinsi Banten yang ke-21. Baik rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin cukup sekian dan dalam hal ini mungkin akan kami akhiri. Nanti kita akan bertemu di momentum ataupun kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan, jaga diri teman-teman, juga tentunya jaga keluarga, jaga kerabat, saudara, handai taulan dan lain sebagainya. Baik, saya Imran Wasi mohon undur diri apabila ada tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Selebihnya saya akhiri dengan mengucap ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi